warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NIM 105401105022 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Terima kasih kepada Bapak Dosen Sirajuddin SPD MPD selaku pengampu mata kuliah ini. Untuk lebih jelasnya silakan disimak videonya ya. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Sehingga diharapkan melalui kegiatan manajemen tersebut, tujuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah aktivitas yang ditentukan pekerjaan yang perlu dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Yang ketiga, tujuan pengarahan. Tujuan pengarahan ini yaitu memimpin bawahan agar menjadi pegawai atau karyawan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai serta dapat bekerja secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu pengawasan. Diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi seberapa baik hasil yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan yaitu wilayah kerja, objek garapan, dan fungsi kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama, fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengordinasi, melaporkan, dan mengelola anggaran untuk mendukung kelancaran proses pendidikan. Yang kedua, fungsi manajemen. Fungsi manajemen pendidikan ini mencakup perencanaan strategi, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi yang pertama, administrasi organisasi. Administrasi ini berhubungan dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi pendidikan tersebut, seperti struktur organisasi, pembagian tugas, dan yang lainnya. Yang kedua, administrasi kurikulum. Administrasi ini berhubungan dengan kegiatan administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang dipergunakan, penyusunan kalender akademik, sampai kepada evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga yaitu administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian ini berkaitan dengan upaya perencanaan, pengadaan, pembinaan, sampai pada penyandanggunaan pegawaian, baik edukatif seperti guru maupun pegawai non-edukatif seperti pegawai tata usaha dan pegawai perpustakaan. Yang keempat yaitu administrasi peserta didik atau siswa berhubungan dengan para calon siswa dan alumni seperti mengatur penerimaan siswa baru dan pengelompokan. Dan yang kelima, administrasi pembiayaan. Administrasi ini berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran efisien biaya dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu administrasi tata hubungan. Administrasi tata hubungan ini masyarakat ialah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola hubungan masyarakat dengan sekolah. Materi keempat yaitu struktur organisasi dalam suatu lembaga. Struktur organisasi lembaga pendidikan meliputi yaitu yang pertama struktur sentralisasi.
Struktur sentralisasi yaitu kekuasaan dan tanggung jawab dipusatkan kepada suatu daerah di pusat pemerintahan, dan pemerintahan daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan ditentukan dan ditetapkan oleh dari pusat. Yang kedua yaitu struktur desentralisasi. Struktur desentralisasi yaitu kekuasaan dan tanggung jawab pendidikan bukan urusan pemerintahan pusat, melainkan tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu bagian-bagian struktur organisasi di sekolah, meliputi yang pertama yaitu kepala sekolah, komite sekolah, wakil kepala sekolah, bimbingan dan konseling, guru kelas, wali kelas, tata usaha, siswa, dan security. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan proses bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan mencapai efektivitas dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan, meliputi yang pertama itu fasilitas pengembangan profesional guru, peningkatan kualitas pembelajaran, serta bantuan dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan. Selanjutnya yaitu peran supervisi. Peran supervisi ini sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara guru dan manajemen sekolah untuk memastikan penerapan kurikulum yang efektif dan mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Yang kedua, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Yang ketiga yaitu unsur interaksi atau kegiatan atau tata usaha dan proses mempengaruhi. Yang keempat, unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Dan yang kelima, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Selanjutnya yaitu tugas kepala sekolah sebagai administrator. Adapun tugas kepala sekolah sebagai administrator yaitu tugas pengembangan kurikulum, mengorganisasi proses belajar mengajar, menyiapkan staf, menyiapkan belajar mengajar, menatar guru-guru, memberikan konsultasi dan membina staf, serta mengkoordinasi layanan terhadap siswa. Selanjutnya yaitu tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Adapun tugas kepala sekolah sebagai supervisor yaitu merencanakan dan melaksanakan supervisi, menindaklanjuti hasil supervisi, memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi, membina kerjasama, membina partisipasi guru, serta membangun fasilitas sekolah dan membina kurikulum. Nah, untuk materi yang ketujuh yaitu peranan guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, serta sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses pengkoordinasian dengan menggunakan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih tingkatan konflik yang diinginkan sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut. Adapun peran guru dalam proses manajemen pendidikan yaitu guru sebagai pendidik, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator dan pemandu wisata, guru sebagai konselor, guru sebagai inovator dan motivator, serta guru sebagai pelatih. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor pendukung manajemen pendidikan.
yaitu semua guru bekerja sama untuk mencapai tujuan yang jelas, serta adanya kerjasama antar guru dan orang tua siswa untuk menjadikan siswa lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu faktor penghambat manajemen pendidikan, yaitu diantaranya kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar siswa, serta rendahnya kualitas guru disebabkan keterlambatan pembayaran sertifikat guru sehingga guru tidak semangat mengajar. Materi selanjutnya yaitu manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat organisasi sekolah menjamin atau mengamankan format yang mengejutkan. Selanjutnya yaitu mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang ditunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input proses dan output pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen strategi. Adapun tujuan dan manfaat manajemen strategi yaitu melaksanakan dan mengevaluasi strategi, mengevaluasi kinerja, dan senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Selanjutnya yaitu senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya yaitu manajemen peningkatan mutu meliputi kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, kurikulum, dan jaringan kerjasama. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ke-9 yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara berbagai alternatif atau pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis informasi yang relevan, evaluasi berbagai pilihan, dan akhirnya memilih solusi yang dianggap terbaik. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah atau tujuan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mencari alternatif solusi. Yang keempat, implementasi keputusan. Yang kelima, evaluasi hasil keputusan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yaitu yang pertama informasi yang tersedia, kedua kemampuan pengambilan keputusan, yang ketiga kondisi lingkungan, yang keempat proses pengambilan keputusan, dan yang terakhir komunikasi dan kolaborasi. Halo semuanya, selamat datang di kampus tercinta kita yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar yang memiliki beberapa fakultas terutama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jika kalian mempunyai minat di bidang keguruan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah tempat terbaik untuk mewujudkan impian kalian. Ayo bergabung bersama saya menjadi pendidik yang inspiratif. Ditunggu kedatangannya ya.